Konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina masih terus bergulir. Pertikaian ini semakin marak dan asyik diperbincangkan dengan kehadiran berbagai berita-berita baru yang cukup mencengangkan. Salah satu yang mampu menarik perhatian adalah berita mengenai Rusia yang dikabarkan gagal membayar utang luar negeri. Lantas, apakah Rusia pada akhirnya akan default? Mari kita bongkar. Kabar mengenai kemungkinan Rusia mengalami default ini telah tersebar ke penjuru dunia. Mengutip dari CNBC Indonesia, lembaga pemeringkat utang global Moody's menyatakan bahwa kemungkinan ini terjadi karena Rusia mencoba membayar obligasi dolar menggunakan mata uangnya, rubel. Sedangkan dalam kontrak obligasi tidak tertulis ketentuan untuk pembayaran dalam mata uang lain selain dolar Amerika Serikat. CNN Indonesia juga menuliskan bahwa negeri beruang merah ini berusaha membayar menggunakan rubel untuk obligasi dolar yang jatuh tempo tanggal 4 April silam. Standard & Poor's Global Rating atau S&P Global Rating menyebutkan bahwa hal ini adalah selective default. Selective default atau gagal bayar selektif dijatuhkan ketika suatu entitas gagal memenuhi kewajiban tertentu. Dalam kasus Rusia kali ini adalah kegagalan membayar utang luar negeri. Hal ini terjadi karena investor tak mungkin dapat mengubah rubel menjadi dolar Amerika yang jumlahnya harus setara dengan total utang jatuh tempo. Kesialan yang dialami Rusia ini adalah buntut panjang dari invasi militer yang dilakukannya kepada Ukraina pada Februari lalu. Negara pimpinan Tuan Putin ini mendapat sanksi dari Barat yang membuatnya tidak dapat mengakses cadangan mata uang asingnya. Jumlah dana ini sekitar 315 miliar dolar atau sekitar 4.600 triliun rupiah. Masih dari CNN Indonesia, Bank Investasi Multinasional Amerika Serikat, JP Morgan Chase & Co. memperkirakan bahwa Rusia memiliki sekitar 40 miliar dolar atau 570 triliun rupiah utang mata uang asing. Kalau dilihat dari angka ini, seharusnya Rusia mampu bayar hutang. Kalau benar Rusia pada akhirnya akan default, ini akan menjadi catatan baru dalam sejarah. Sebab sejak 1917, negara ini belum pernah mengalami gagal bayar utang luar negeri. Ya, juga karena Rusia nakal. Makanya negara-negara barat berencana agar Rusia gagal bayar utang. Tapi Rusia tentu tak tinggal diam saja, dijadikan bahan gosip satu dunia. Melalui Menteri Keuangannya Anton Siluanov, Rusia akan memastikan bahwa para investor bisa menerima uang mereka kembali. Pihak pemerintah Rusia akan mengajukan ke pengadilan mengenai tagihan yang mengkonfirmasi upaya Rusia untuk membayar, baik menggunakan dolar Amerika maupun dalam bentuk rubel. Tak sedikit yang beranggapan bahwa ancaman default ini adalah karma yang harus diterima oleh Rusia. Seperti yang dimuat dalam CNBC Indonesia, bahwa perekonomian negara di bawah pimpinan Vladimir Putin ini akan jatuh sebanyak 7%. Selain itu, dampak dan sanksi ekonomi yang diberikan negara barat akan memberi lonjakan inflasi instan dan pelemahan rubel hingga 40%. Masih dari CNBC Indonesia, kini rubel telah jatuh sebanyak 5% ke level 79,9 per dolar Amerika. Juga turun sebanyak 4,3% ke level 85,35 terhadap euro. Padahal sebelum melakukan invasi ke Ukraina, pertumbuhan ekonomi Rusia pada awal tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebanyak 3%. Negara ini juga dinilai sebagai negara layak investasi. Sayangnya, perang militer yang dimulainya membuat Rusia harus menghadapi perang ekonomi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Tahun 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Boris Yeltsin, Rusia gagal membayar utang domestik sebanyak 40 miliar dolar. Di saat yang sama, rubel didevaluasi. Hal ini dilakukan karena Rusia secara efektif bangkrut setelah krisis utang Asia dan jatuhnya harga minyak yang mengguncang kepercayaan pada utang rubel jangka pendek. Berbeda dengan yang terjadi saat ini, Rusia masih memiliki uang, namun uang ini tidak dapat dipakai karena dana cadangan ini justru dibekukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada. Jadi Rusia harus memikirkan cara lain
untuk selamat dari default selama masa tenggang hingga 4 Mei 2022 mendatang. Kesialan yang menimpa Rusia tak sampai di situ. Moskva, kapal perang Rusia yang sangat terkenal ini, diguncang oleh ledakan dahsyat hingga rusak parah. Ukraina mengklaim bahwa militernya lah yang menghancurkan kapal ini melalui serangan rudal. Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Odessa, Maxim Marchenko. Pihak Amerika Serikat sendiri pun telah mengkonfirmasi klaim ini. Sebab pada saat terjadi kebakaran, kapal yang mengangkut 510 awak ini diperkirakan berada di dekat pelabuhan Odessa. Namun pihak Rusia menampik klaim Ukraina. Melalui Kementerian Pertahanan, Rusia mengonfirmasi bahwa kapal penjelajah rudal Moskva dilanda kebakaran hebat dan amunisinya meledak. Terlepas dari pernyataan pihak mana yang benar, tenggelamnya Moskva memberi kerugian tersendiri bagi Rusia. Pasalnya, kapal yang berbobot 12.500 ton ini dipersenjatai dengan beberapa rudal anti kapal dan rudal permukaan ke udara. Selain itu, Moskva merupakan satu-satunya kapal di kelasnya yang berada di Laut Hitam. Jadi bisa dibilang kalau Rusia kehilangan salah satu kapal terbaiknya.